Shalom Baik Tani, selamat hari Minggu dan senang bisa berjumpa kembali dan menyapa seluruh keluarga besar GPT Baik Tani. Kita sudah ada di tahun yang baru, 2022, the year of restoration. Dan di minggu yang pertama ini saya akan melanjutkan sedikit apa yang sudah saya sampaikan melalui video yang sudah kita semua terima mengakhiri tahun yang lalu. Maka saat ini saya akan melanjutkan apa yang kita butuhkan ya untuk kita bisa menjalani dan melanjutkan proses firman Allah itu menjadi daging dalam tubuh kita dan benar-benar kita akan mengalami restorasi dalam kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga besar GPT Baik Tani yang belum mendapatkan pesan gembala terkait dengan firman Tuhan penutup dan buka tahun 2021 ke 2022, silahkan klik di link yang ada untuk bisa mengikuti rangkaian firman Tuhan yang saya sampaikan. Pagi hari ini saya mau mengajak kita semua kembali kepada kata restorasi. Saya sudah katakan bahwa di setiap kata restorasi atau restoration, maka di sana ada kata rest. Ya. Bagaimana sekarang kita bisa masuk dan menikmati rest yang sesungguhnya di dalam pengiringan kita akan Tuhan di tahun yang baru ini? Bagaimana kita benar-benar bisa menikmati kelegaan di dalam Tuhan? Ada begitu banyak tantangan, struggle yang sedang kita hadapi. Tapi kita tetap percaya pemulihan akan terjadi sesuai dengan janji firman Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa menikmati yang namanya rest, kelegaan dalam kehidupan kita? Saya mau mengajak kita membaca dari Injil Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28. Ya. Demikian firman Tuhan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saya senang membaca juga dalam terjemahan The Message. Matius 11 ayat 28. "Are you tired, worn out, burned out on religion? Come to me, get away with me, and you will recover your life. I will show you how to take a real rest." Ayat ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri yang secara spesifik disampaikan ditujukan untuk orang-orang Yahudi kala itu. Orang-orang Yahudi terbelenggu dengan 613 mitvot atau perintah Allah yang sudah ditetapkan, yang diturunkan oleh Nabi Musa. 613 mitvot itu adalah gabungan dari 365 perintah negatif yang menjadi larangan bagi orang-orang Yahudi untuk dilakukan, dan juga 248 perintah positif yang harus dilakukan. 365 itu merupakan jumlah hari dalam satu tahun matahari. Itu artinya adalah setiap hari orang-orang Yahudi terbelenggu, diikat oleh aturan larangan di bawah hukum Taurat. Dan 248 itu merupakan jumlah dari seluruh tulang dan organ tubuh di dalam tubuh manusia. 248. Artinya apa? Peraturan-peraturan larangan dan perintah-perintah yang positif itu benar-benar mendarah daging di dalam kehidupan orang-orang Yahudi waktu itu. Sehingga
aturan ini benar-benar sangat menekan dan membebani umat Allah di bawah hukum Taurat. Dan ketika mereka salah melakukan satu saja, ya, pelaksanaan hukum Taurat tersebut, maka mereka berarti gagal dalam keseluruhannya. Itu sebabnya Yesus hadir. Yesus datang membawa kasih karunia di tengah-tengah umat manusia, pertama-tama bagi bangsa pilihan. Ya. Yesus yang adalah Allah menjadi manusia itu hadir membawa dan menawarkan kelegaan bagi umat manusia. Yang pertama-tama adalah bangsa pilihan yang terbelenggu dengan tekanan, beban, aturan-aturan dari hukum Taurat tersebut. Dan Tuhan kita Yesus menawarkan rest, kelegaan. Ya. Bagi kita relevansinya juga adalah ada banyak tekanan. Ada banyak orang yang merasa nggak mampu ketika kita sekarang hidup di dalam kasih karunia. Ketika kita menjalani perintah-perintah Tuhan. Ya, kita merasa aduh berat, aduh nggak mudah. Ya. Kita habis melewati tahun 2021 yang amazing dalam kehidupan kita. Dan ada banyak tantangan pergumulan untuk kita benar-benar stay on the track, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Nggak mudah. Tidak sedikit yang menyerah. Akhirnya tidak berhasil melakukan perintah Tuhan. Lantas bagaimana caranya? Supaya kita bisa mampu melaksanakan perintah Tuhan, perintah-perintah yang sudah Allah sampaikan, ya, dan digenapi di dalam Yesus Kristus sendiri. Dan kita hidupi sekarang bagi kita semua di era perjanjian baru ini, di era kasih karunia ini. Bagaimana supaya kita bisa mengalami rest seperti yang Yesus tawarkan? Jawabannya tentu saja kita akan baca di ayat yang ke-29. Matius 11 ayat 29 di sana dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku," kata Tuhan, "karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Terjemahan The Message mengatakan, "Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace." Ya. Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menikmati dan mengalami rest berdasarkan ayat 29 yang barusan kita baca? Paling tidak ada 4 hal. Yang pertama adalah walk with me, kata Tuhan Yesus. Artinya apa? Berjalan dengan Tuhan. Kenapa kita seringkali merasa berat ketika kita melaksanakan perintah-perintah Tuhan? Kenapa rasanya itu menjadi beban? Karena apa? Karena kita berjalan sendiri. Ya. Firman Tuhan mengatakan, walk with me. Tuhan Yesus menawarkan dirinya ketika kita mau menjalankan hukum-hukum Tuhan. Tuhan Yesus menawarkan dirinya, jangan jalan sendiri. Berjalanlah bersamaku, kata Tuhan. Seperti apa sih berjalan dengan Tuhan itu? Saya mau mengajak kita mundur ke Perjanjian Lama di Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-105. Firman Tuhan mengatakan demikian. "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Jelas sekali. Mazmur mengatakan demikian, bahwa firman Allah itu yang menjadi pelita bagi kakiku dan menjadi terang bagi jalanku. Sama seperti pengalaman Raja Daud, bahkan sejak dia masih sangat muda, masih sangat belia.
Dia benar-benar menempatkan firman Allah, hukum-hukum Allah itu benar-benar sebagai guidance dalam kehidupannya. Itu sebabnya mari ketika kita menerjemahkan makna berjalan dengan Tuhan, itu artinya benar-benar kita menempatkan firman Allah itu sebagai terang. Ya. Sama seperti bulan lalu kita mempelajari tentang orang-orang Majus. Orang Majus bisa menjumpai bayi Yesus, menjumpai Yesus kala itu yang ditafsirkan mungkin sudah tidak lagi seorang bayi, tapi sudah lebih besar lagi. Dan orang-orang Majus ini bisa mengikuti dan menjumpai Yesus ketika mereka mengikuti tuntunan dari bintang terang itu. Ya. Yang akhirnya membawa orang-orang Majus ini berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Demikian juga buat kita ketika kita memasuki tahun yang baru ini, untuk kita bisa menikmati tahun pemulihan ini dalam kehidupan kita, yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita ini, maka yang pertama dan yang terutama sekali lagi saya mau tegaskan dan saya mau ingatkan buat kita semua. Mari tempatkan firman Allah sebagai guidance hidup kita. Ya. Itu makna bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yesus, Allah yang menjadi manusia, yang mengosongkan dirinya, rela mati bagi kita dan bangkit di hari yang ketiga, dan naik ke surga. Tetapi bagi kita sekarang, maka Sang Firman itu menjadi firman yang sudah tertulis, yang kita bisa baca setiap hari, yang bisa kita renungkan setiap hari, sampai benar-benar akhirnya merubah gaya hidup kita. Firman itu kembali benar-benar menjadi daging dalam tubuh kita. Saya sendiri sebagai gembala sidang di tempat ini gak akan mungkin mampu untuk menjalani tugas melayani keluarga besar di GPT Baitani yang demikian besar. Saya gak akan mungkin mampu melaksanakan ini semua, bahkan memasuki tahun yang baru ini, kalau bukan karena tuntunan firman Allah. Ya, itu sebabnya kembali saya mau mengajak seluruh keluarga besar GPT Baitani ini. Mari tempatkan firman Allah itu benar-benar menjadi guidance dalam kehidupan kita. Tetap semangat untuk sama-sama melaksanakan Abba. Ya, ajak anak-anak kita, keluarga kita, teman-teman kita. Karena memang hanya di dalam berjalan dengan Tuhanlah kita akan bisa merasakan kelegaan sesuai dengan yang Tuhan Yesus sendiri katakan. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan, dan bukan hanya saya sendiri sebagai gembala, tetapi juga seluruh elemen dari keluarga rohani di GPT Baitani ini, semuanya kita sama-sama menempatkan firman Allah sebagai guidance hidup kita, maka kita semua bersama-sama keluarga rohani ini, kita akan bertumbuh, kita akan dituntun di dalam kebenaran firman Tuhan ini, bukan karena kekuatan satu manusia pun, tapi benar-benar karena kekuatan dari firman Allah itu sendiri yang menguasai kita. Yang kedua, berdasarkan terjemahan dari The Message tadi mengatakan bahwa setelah walk with me, maka firman Tuhan mengatakan work with me. Artinya apa? Bekerjalah bersama dengan aku, kata Tuhan Yesus. Kita sering kali merasa beban berat untuk melaksanakan firman Tuhan. Karena apa? Karena kita bekerja sendiri dengan kekuatan kita. Ya. Sekecil apapun tanggung jawab kita untuk kita melakukan firman Tuhan, sekecil apapun, kalau kita kerjakan sendiri dengan kekuatan kita, tanpa Tuhan, pasti berat. Pasti berat. Tapi sebaliknya, seberat apapun pekerjaan, tugas, tanggung jawab, atau perintah Allah dalam kehidupan kita,
Tapi ketika kita lakukan tugas tersebut, tanggung jawab tersebut bersama dengan Tuhan, dan Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita, di dalam kita, maka pasti kita akan mampu melakukan perintah Allah tersebut. Ya. Yang bikin berat tanggung jawab kita itu adalah kita kerja sendiri. Itu sebabnya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus memberikan dan menawarkan kesempatan. Bekerjalah bersama aku, kata Tuhan. Kita kerja sendiri, kita nggak pernah melibatkan Tuhan, kita tidak pernah mengandalkan Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 12-13 mengatakan demikian. Hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, di ayat yang ke-13, di sana dikatakan, karena Allah lah yang memberikan keinginan, bahkan kemampuan kepada kita masing-masing untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Jadi ketika kita sudah menerima keselamatan, keselamatan itu harus dikerjakan. Dan dikerjakan ini bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi Allah, Sang Firman menjadi manusia, Yesus Kristus, itu menawarkan dirinya. Bekerjalah bersamaku, kata Tuhan. Jadi mari libatkan Tuhan. Ketika kita mengerjakan keselamatan kita. Ketika kita mempraktekkan hukum-hukum Allah di dalam kehidupan kita. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan yang dari Allah. Karena kita bersama dengan Allah. Karena kekuatan, kemampuan, semuanya itu berasal daripadanya. Roma 8 ayat 28, firman Tuhan mengatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rest itu baik atau enggak? Tentu saja baik. Ya, kita merasakan kelegaan. Tentu baik. Tapi juga sebaliknya. Kalau kita mau menerima dan menikmati semua yang baik berdasarkan Roma 8 ayat 28 tadi, enggak ada cara lain. Ya kita harus melibatkan Tuhan senantiasa untuk bekerja bersama-sama dengan kita, di dalam kita, melalui kita. Bagaimana caranya? Cara simpelnya, sederhananya untuk menerjemahkan bagian ini. Sebelum kita mengerjakan apapun itu, sebelum kita mengerjakan sesuatu apapun itu, sekecil apapun itu, sejauh tidak melenceng dari firman Allah, maka lakukanlah semuanya di dalam doa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Awali segala sesuatu yang akan kita kerjakan dalam kehidupan kita, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya work with me, kata Tuhan. Sehingga ketika di awal, sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita sudah melibatkan Tuhan. Kemudian di dalam perjalanannya, kita bekerja bersama dengan Tuhan. Maka apapun hasilnya nanti, kita percaya bahwa itu yang terbaik yang Tuhan percayakan buat kita. Ya. Yang ketiga, watch how I do it, kata Tuhan. Perhatikan bagaimana aku melakukannya.
perhatikan bagaimana Tuhan Yesus melakukan perintah Allah. Kita tahu Tuhan Yesus sendiri tidak bertentangan dengan Bapa yang di surga. Yesus sendiri melakukan perintah-perintah Allah. Dan yang saya mau tegaskan di sini, bagaimana kita bisa memperhatikan apa yang Yesus lakukan kalau kita tidak berada dalam posisi yang dekat dengan Tuhan. Artinya apa? Kita harus selalu berada dekat dengan Tuhan. Kita nggak akan bisa memperhatikan kemudian kita belajar sesuatu dari Tuhan kalau posisi kita berjauhan dengan Tuhan. Kita nggak akan bisa belajar dengan detail. Ya, perhatian kita pasti akan mudah terganggu. Itu sebabnya jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah jauh dari komunitas rohani. Ya, sebagaimana pesan saya yang lalu, bahwa di dalam komunitas itulah kita akan bisa saling menguatkan, saling menasihati dan sebagainya. Tetap di dalam area kekudusannya Tuhan. Karena apa? Karena Allah hanya akan bekerja di area kekudusan. Dia nggak bisa bekerja ketika kita jauh dari Tuhan. Kita tidak menjaga kehidupan kita kudus. Kita nggak akan pernah bisa merasakan rest. Kita hanya akan bisa merasakan rest ketika kita dekat dengan Tuhan. Kita ada di area kekudusannya Tuhan. Karena di area kekudusan itulah Allah akan bisa bekerja dengan leluasa. Dan yang terakhir, firman Tuhan mengatakan, learn the unforced rhythms of grace. Dalam terjemahan sederhananya bisa dikatakan, pelajari ritme kasih karunia yang tidak dipaksakan. Artinya apa? Ketika kita melakukan semua yang tadi saya sampaikan di 3 poin yang di atas, artinya apa? Artinya kita masuk di dalam ritme kerjanya Allah. Ke dalam irama kasih karunia-Nya Allah. Ya. Dan ritme kerjanya Allah atau ritme kasih karunia Allah ini akan bekerja di dalam hidup kita tanpa dipaksakan. Ya. Artinya apa? Kita akan melaksanakan semua perintah Allah itu bukan menjadi satu beban atau paksaan. Tetapi justru kekuatan kasih karunia itu yang akan memampukan kita untuk menjalani setiap perintah Allah. Dan kita akan tetap dalam suasana kelegaan, dalam suasana sukacita. Dan yang seterusnya pada akhirnya akan membawa restorasi di dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan untuk kita mengalami rest dalam kehidupan kita di awal tahun 2022 ini. Yang tadi yang pertama adalah walk with God. Berjalan dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Yang kedua, work with God. Berdoa senantiasa sebagai bukti kita mengandalkan Tuhan, bekerja dengan Tuhan. Sebelum melaksanakan segala sesuatunya, kita minta tuntunan Tuhan dan kita laksanakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kehendak Allah yang terjadi, bukan kehendak kita manusia. Yang ketiga, watch how God do it. Jangan menjauh dari Tuhan. Jangan menjauh dari komunitas rohani. Jangan meninggalkan ibadah. Jangan meninggalkan CG dan sebagainya. Dan buah dari 3 hal tersebut, kita akan mampu melaksanakan setiap perintah Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing, bukan dengan terpaksa. Tapi melainkan karena ada dorongan kekuatan kasih karunia itu sendiri yang bekerja di dalam kita. Karena di ayat yang terakhir dari terjemah The Message kita bisa pelajari, Yesus berkata, I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep
company with me and you will learn to live freely and lightly. Artinya, Tuhan itu nggak akan memberi kita beban yang berat. Dia nggak akan memberikan kita beban yang berat. Keep company me, artinya kata Tuhan, temani aku. Berjalanlah bersama aku. Dan Tuhan mengizinkan kita untuk mendekat dengan Dia, dan di sanalah kita akan merasakan kebebasan dan bersukacita di dalam Tuhan. Selamat memasuki tahun yang baru ini, dan kita akan benar-benar menikmati rest, kelegaan di dalam Tuhan. Kita akan tetap bersukacita, melaksanakan setiap perintah Tuhan, bukan menjadi beban, tapi menjadi satu sukacita, menjadi satu kebutuhan dalam kehidupan kita, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi melalui kekuatan kasih karunia itu sendiri yang melimpah dalam kehidupan kita, keluar dari diri kita, menjadi satu kekuatan yang tidak dipaksakan. Sehingga kita benar-benar mencintai firman Allah, mencintai, mempraktekkan firman Allah dalam kehidupan kita, sehingga benar-benar firman Allah itu benar-benar menjadi daging dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita masing-masing. Selamat menikmati tahun yang baru 2022 dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Izinkan saya berdoa untuk mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini bersama-sama kita semua. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat minggu yang pertama yang Tuhan beri bagi kami. Dan hamba berdoa dan menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah mendengarkan bagian firman Tuhan ini, biar ada pengertian, ada hikmat yang dilimpahkan, dicurahkan bagi kami semua yang mendengar. Baik hamba-Mu yang menyampaikan dan seluruh sidang jemaat yang mendengar, semuanya akan diberkati dan berjalan bersama-sama sesuai dengan ajakan, arahan, tuntunan firman Tuhan. Sehingga kami akan semua bisa menikmati rest, kelegaan di dalam Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan, apapun yang sedang dikerjakan, yang menjadi target, tujuan, cita-cita, atau apapun yang sedang dikembangkan sepanjang tahun ini, Tuhan memberkati. Kami menikmati firman Tuhan, dan biarlah firman ini menjadi daging dalam kehidupan kami semua Tuhan. Mengubahkan kehidupan kami. Dan kami akan mengalami transformasi dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.